Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan belajar tentang latihan soal UAS atau PAS, mata pelajaran IPS, tema 9, kelas 4 SD semester 2, kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia disebut A. Biotik, B. Abiotik, C. Lingkungan, D. Kehidupan. Tentu jawaban yang tepat adalah C, ya, disebut lingkungan. Soal yang kedua, di bawah ini fungsi lingkungan bagi kehidupan kecuali A. Lingkungan sebagai tempat mencari makan, B. Lingkungan sebagai tempat bekerja, C. Lingkungan sebagai tempat tinggal, D. Lingkungan hanya sebagai tempat benda mati. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kecuali lingkungan hanya sebagai tempat benda mati bukanlah fungsi lingkungan bagi kehidupan. Kemudian soal yang ketiga, lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Lingkungan biotik dan lingkungan hidup, B. Lingkungan alam dan lingkungan buatan, C. Biotik dan abiotik, D, itu D, ya, abiotik dan lingkungan tak hidup. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, biotik dan abiotik itu merupakan unsur dari lingkungan alam, ya. Kemudian soal yang keempat, batas pertemuan antara daratan dan lautan disebut A. Laut, B. Sungai, C. Pantai, D. Dataran rendah. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut pantai. Kemudian soal yang kelima, wilayah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut disebut A. Dataran tinggi, B. Dataran rendah, C. Laut, D. Gunung. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut dataran tinggi. Kemudian soal yang keenam, wilayah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut disebut A. Sungai, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Pantai. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut dataran rendah. Kemudian soal yang ketujuh, di bawah ini hasil kekayaan alam di bidang pertanian adalah A. Kelapa sawit, karet, tebu, dan kina, B. Ulat sutra, lebah, dan daging sapi, C. Padi, jagung, dan kacang kedelai, D. Ikan, rumput laut, mutiara, dan terumbu karang. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, padi, jagung, dan kacang kedelai itu merupakan kekayaan alam dalam bidang pertanian. Kemudian soal yang kedelapan, di bawah ini merupakan hasil tambang adalah A. Kelapa sawit, karet, kapas, dan kina, B. Ulat sutra, lebah, dan daging sapi, C. Ikan, rumput laut, mutiara, dan terumbu karang, D. Minyak bumi, gas alam, belerang, dan grafit. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, minyak bumi, gas alam, belerang, dan grafit itu merupakan contoh hasil tambang. Kemudian soal yang ke-9, di bawah ini merupakan sumber protein hewani kecuali A. Daging sapi, B. Ikan, C. Kacang kedelai, D. Telur. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, kacang kedelai. Karena kacang kedelai itu merupakan sumber protein nabati, ya, bukan sumber protein hewani. Kemudian soal yang ke-10, hasil tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan adalah A. Grafit, B. Batu bara, C. Marmer,
D. Belerang. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, marmer. Jadi marmer itu merupakan hasil tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian soal yang ke-11. Lingkungan alam memiliki dua unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Yang dimaksud dengan unsur biotik adalah A. Komponen lingkungan yang terdiri dari benda hidup. B. Komponen lingkungan yang terdiri dari benda mati. C. Komponen lingkungan buatan manusia. D. Komponen lingkungan mikroorganisme. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Komponen lingkungan yang terdiri dari benda hidup. Itu merupakan unsur biotik, ya. Kemudian soal yang ke-12. Di bawah ini dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem kecuali A. Penebangan dan pembakaran hutan. B. Penggunaan pestisida berlebihan pada tanaman. C. Penggunaan kendaraan bermotor. D. Terjadinya gempa bumi. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Terjadinya gempa bumi bukanlah dampak perubahan lingkungan karena ulah manusia. Kemudian soal yang ke-13. Konservasi burung liar memang penting untuk ekosistem alam. Kegiatan konservasi seperti bertujuan untuk A. Meningkatkan jual beli hewan. B. Mencegah kepunahan hewan. C. Mencegah populasi yang membludak. D. Melakukan pemusnahan hewan tertentu. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Konservasi seperti itu bertujuan untuk mencegah kepunahan hewan. Kita lanjut ke soal yang ke-14, ya. Di bawah ini, kegiatan manusia di daerah dataran rendah adalah A. Nelayan dan petani garam. B. Petani dan peternak. C. Pekebun dan petani garam. D. Karyawan swasta dan buruh pabrik. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Petani dan peternak itu merupakan kegiatan manusia yang ada di daerah dataran rendah. Kemudian soal yang ke-15. Mengapa barang tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? A. Karena jumlahnya sangat tidak terbatas. B. Karena dapat diperbanyak. C. Karena jumlahnya terbatas. D. Karena selalu tersedia di alam. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Karena jumlahnya terbatas. Sehingga barang tambang itu disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian soal yang ke-16. Di bawah ini, komoditas dari hasil kehutanan adalah A. Pohon mahoni, jati, dan rotan. B. Sawit, tebu, dan karet. C. Teh, wortel, dan kopi. D. Marmer dan grafit. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Pohon mahoni, jati, dan rotan itu merupakan komoditas dari hasil kehutanan. Kemudian soal yang ke-17. Berikut ini kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan adalah A. Eksploitasi sumber daya laut. B. Perburuan liar. C. Melakukan reboisasi. D. Perusakan terumbu karang. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Melakukan reboisasi itu merupakan kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan. Karena reboisasi artinya penanaman kembali pada daerah hutan atau lahan yang sudah gundul, ya. Kemudian soal yang ke-18. Di bawah ini sumber daya alam yang dapat diperbarui kecuali A. Grafit. B. Tanaman. C. Hewan. D. Air. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Grafit. Jadi grafit itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tanaman, hewan, dan air itu merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian soal yang ke-19. Di bawah ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui kecuali A. Angin. B. Marmer. C. Batu bara.
D. Gas alam. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, angin. Jadi angin itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya. Kalau marmer, batu bara, dan gas alam itu merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian soal yang ke-20, soal yang terakhir. Tambang emas terbesar di Indonesia terdapat di A. Rejang Lebong, B. Bukit Asam, C. Papua, D. Lampung. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, terdapat di Papua. Jadi tambang emas terbesar di Indonesia itu berada di daerah Papua, ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPS, tema 9 kelas 4 SD semester 2. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian, supaya channel kakak ini semakin berkembang dan kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, berikut ini ada nilai luhur Pancasila dari mulai sila pertama hingga sila kelima. Silakan dibaca kemudian diterapkan di dalam kehidupan kita masing-masing, baik bertetangga, bermasyarakat di sekolah, berbangsa, dan juga bernegara. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.